karir politik Presiden Joko Widodo dinilai melesat mulus. Pengusaha kayu lulusan Fakultas Kehutanan UGM tersebut sukses merintis karir politiknya bersama PDI Perjuangan hingga menjadi presiden. Bertahun-tahun menempati sejumlah jabatan sentral di negeri ini membuat Presiden Joko Widodo nampak leluasa menempatkan keturunannya di sendi-sendi pemerintahan. Inikah cara Presiden Joko Widodo mempertahankan kekuasaan? Gibran, Kaisang, dan Bobi nampaknya terinspirasi oleh torehan prestasi Joko Widodo di kancah politik. Ketiganya kini punya jabatan mentereng sebagai wali kota dan pucuk pimpinan partai. Namun, langkah maju, keturunan dan anggota keluarga Jokowi di percaturan politik negeri ini banyak disebut jadi sinyal kuat berjalannya praktik politik dinasti. Hal ini dikuatkan oleh putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang memberi karpet merah kepada putra sulung presiden maju di Pilpres tahun 2024. Memang langkah ini disengaja atau sudah terplanning dan itu mengindikasikan bahwa elemen-elemen aktor-aktor yang berada di sekitar nama itu termasuk juga tentu keluarga besar, dan kita juga bisa memahami bahwa keputusan Kaisang maupun Gibran tentu tidak lepas dari pengetahuan dan juga restu politik Joko Widodo sebagai kepala keluarga dalam lingkup keluarga besarnya. Jika benar kekuasaan adalah amanah yang diperjuangkan dari bawah, maka Presiden Joko Widodo mempraktikannya dengan tepat. Ini buktinya. Joko Widodo mengawali karir politiknya dengan jabatan sebagai wali kota Surakarta 7 tahun lamanya. Prestasinya sebagai wali kota melambungkan nama Jokowi hingga maju di Pilgub DKI. Ia yang saat itu diduetkan dengan Ahok sukses terpilih sebagai gubernur Jakarta, namun hanya menjabat 2 tahun saja karena PDI Perjuangan mencalonkannya maju sebagai presiden di Pilpres 2014. Kursi RI 1 pun berhasil ia raih di 2 periode kepemimpinan. Pernah Presiden Jokowi merespon santai pertanyaan soal praktik politik dinasti yang dialamatkan kepadanya. Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Nah, itulah demokrasi. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bahkan sempat menyatakan tak ada yang salah dengan politik dinasti. Apalagi jika dinasti dibangun dan diusahakan semata-mata demi pengabdian kepada rakyat. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Jaya Jusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Namun sejumlah studi menyebut dinasti politik berpotensi menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan akan sangat berbahaya jika anggota keluarga penerus kekuasaan tidak memiliki kapasitas mumpuni. Politik dinasti itu, kalau dinasti atau keluarga sebagai fakta untuk menjadi pejabat, meneruskan jabatan bapaknya, ayahnya, saudaranya, ibunya, itu sebenarnya di dunia manapun tidak ada larangan. Yang dilarang itu kalau direkayasa. Orang tidak punya kapasitas untuk menjadi pejabat, dicarikan jalan. No kange hukum, no kange konstitusi. Sebelumnya, sebulan jelang hari pencoblosan, media Amerika Serikat, The New York Times, menyoroti Pilpres Indonesia 2024 dengan judul yang provokatif. Artikel yang dimuat pada Minggu 7 Januari 2024 diberi judul, "Bagi Presiden Indonesia, masa jabatan berakhir, namun dinasti dimulai."
The New York Times mengulas soal dinasti politik Jokowi usai Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.